Sungguh luar biasa segala kebaikan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Ketika kita memasuki hari yang baru, hari anugerah Tuhan, melalui saluran Warta Pesisir, channel resmi Gereja Masehi Injili Sang Nyata Laut, saya menuntun Bapak Ibu Saudara dalam saat teduh bersama, mengawali segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, betapa baiknya Engkau Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Kami yang penuh dengan kelemahan, kami yang penuh dengan keterbatasan, Engkau terus menyempurnakan kehidupan kami. Engkau menopang kami sekalian, Engkau menguatkan kami, sehingga Bapa, kami semua sebagai umat kepunyaan-Mu, kami dapat menikmati hari yang baru. Ya Bapa di surga, mengawali segala aktivitas kami di pagi hari ini, bahkan di sepanjang hari ini, kami mencari pedoman melalui sabda firman Tuhan. Ya firman yang hidup, berfirmanlah di antara kami. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh ungkapan syukur. Kami berdoa. Amin. Kitab Yehezkiel, pasalnya yang pertama, ayat 26 sampai pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berkata, di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka, ada yang menyerupai takhta yang kelihatannya seperti permata lasuri. Ada di atas yang menyerupai takhta itu, ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas, aku lihat seperti suasa yang mengkilat dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah, aku lihat seperti api dikelilingi oleh sinar, seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan. Demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tak kala aku melihatnya, aku sembah sujud. Lalu kudengar suara Dia yang berfirman. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu akan sangat bersyukur menjadi Nabi Yehezkiel. Betapa tidak, ia sungguh merasakan, menyaksikan dalam bentuk yang nyata betapa mulianya Tuhan yang datang dalam tampakan bagi Nabi Yehezkiel. Sebagaimana yang kita baca, kita dengar dalam kebenaran firman Tuhan. Yehezkiel menyatakan bahwa kemuliaan Allah yang nampak di hadapannya disertai benda dan sesuatu yang berharga, seperti metafora, di antaranya permata lasuri, suasa yang mengkilat, busur pelangi. Melalui bahasa yang digunakan oleh Nabi Yehezkiel, dia mau mengungkapkan bahwa Tuhan yang tampak dalam kemuliaan di hadapan Yehezkiel, ia tampak sungguh berharga dan mulia, yang nilainya sungguh mahal. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ketika Yehezkiel menyaksikan kemuliaan Tuhan, ia sujud dan menyembah ke hadapan hadirat, sebab dia sangat bersyukur dia dapat menyaksikan kemuliaan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah merasakan kemuliaan Allah? Tentu saja, Ia telah menyatakan kemuliaan-Nya dalam perjalanan kehidupan kita, dalam bentuk-bentuk yang praktis, dalam bentuk-bentuk yang konkret, entah melalui kesehatan, kekuatan, umur panjang. Kita
kita dapat menikmati hari ini, hari yang baru, sukacita dan damai sejahtera yang baru, melalui keberadaan kita di hari ini. Itu semua menjadi kesaksian bagi kita bahwa Tuhan itu mulia. Dia selalu bekerja merencanakan sesuatu supaya kita dapat menikmati, menghayati, bahkan menyaksikan segala sesuatu yang terbaik yang tidak bisa ditemukan pada pribadi manusia, tetapi hanya bisa ditemukan pada pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita semua diajak untuk menyaksikan, merasakan kembali bagaimana kemuliaan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita di sepanjang hari ini. Bagaimana Ia menyertai kita, menuntun kita, bahkan memberkati kita dalam kerja, tugas, aktivitas kita di sepanjang hari ini. Melalui kehidupan yang masih Ia beri bagi kita sekalian, Ia mau menyatakan segala kebaikannya, segala kemuliaannya di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Tentu Tuhan juga mau melihat bagaimana kita hidup, bagaimana kita beraktivitas di sepanjang hari ini. Bukan semata-mata untuk pribadi kita sendiri, tetapi bagaimana kita hidup, kita beraktivitas demi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di sepanjang hari ini, kita dapat melakukannya dengan baik, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, dengan penuh kesetiaan, dengan rasa tanggung jawab, dan semua hal yang baik menyertai kehidupan kita di hari ini. Sehingga melalui kehidupan kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Kita dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tentu kita tidak bisa merasakan kemuliaan Tuhan yang sama seperti yang disaksikan dan dialami oleh Nabi Yesaya. Tetapi satu hal yang sama, bahwa kasih Tuhan itu tetap berlaku sama bagi semua orang. Penyertaan dan kasih sayangnya senantiasa berlaku dalam perjalanan kehidupan kita, orang-orang yang hidup dan tetap mengandalkan Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin, bahwa Ia pasti menyertai kita, pasti memberkati kita ketika kita menapaki perjalanan kehidupan di hari yang baru, di hari ini. Sembari kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara, kita menikmati hari libur di saat ini. Manfaatkan segala kehidupan kita secara berkualitas, mengisinya dengan hal-hal yang baik. Manfaatkan hari libur ini, menikmati bersama dengan keluarga yang mungkin hari-hari lainnya kita tidak bisa bersama dengan keluarga kita, kita tidak bisa bersama dengan suami kita, kita tidak bisa bersama dengan istri kita, bersama dengan anak-anak, bahkan orang tua, karena padatnya aktivitas, karena padatnya kerja dan sebagainya. Di hari ini Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur, kita nikmati hari libur ini dengan segala baik. Kita menikmati segala kebaikan Tuhan, sembari kita menghormati umat Muslim yang merayakan hari sukacita mereka, hari raya Idul Fitri. Mari kita isi segala kehidupan kita dengan segala yang baik demi kemuliaan Tuhan. Sebab Bapak Ibu Saudara, hidup ini hanyalah sebentar, hidup ini hanyalah kesempatan. Bapak Ibu Saudara, kita sungguh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di pagi hari ini kami sungguh disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar kebenaran firman Tuhan dapat menuntun kami sekalian, bagaimana kami dapat memanfaatkan segala kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi kami. Tuhan Yesus, pakailah seantero kehidupan kami menjadi alat di tangan Tuhan. Kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah persekutuan jemaat, di tengah-tengah masyarakat, dan dimanapun kami pergi dan kami berada. Tuhan, berkati kehidupan kami di sepanjang hari ini. Jauhkan kami daripada malapetaka, kecelakaan, maut sekalipun. Sehingga Bapa,
Biarlah kami diberkati Bapa melalui kerja kami, tanggung jawab kami, usaha. Kami sungguh percaya berkat Tuhan tidak pernah terlambat, bahkan tidak pernah datang lebih awal. Berkat Tuhan selalu Engkau nyatakan tepat pada waktunya. Oleh karena itu kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Kami memiliki Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang tidak terbatas. Tuhan Yesus Kristus, sudilah Engkau mendengar setiap doa-doa kami, sebab kami sungguh percaya telinga Tuhan tak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan kami, permohonan kami yang kami sampaikan melalui doa. Kami tutup saat teduh kami di saat ini dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur. Amin. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Apakah kita merasa diberkati melalui saluran Warta Pesisir di hari ini? Jika kita merasa diberkati, kita dukung terus saluran Warta Pesisir, media YouTube Gereja Masehi Injili Sangieta Laut. Boleh dengan membagikan video ini kepada kerabat, keluarga, dan siapa saja, sehingga berkat yang kita alami di hari ini juga boleh dirasakan oleh keluarga kita, kerabat kita, melalui saluran Warta Pesisir. Saya mengharapkan Bapak Ibu Saudara, kita boleh berjumpa lagi di saat teduh selanjutnya melalui saluran Warta Pesisir. Kita selalu hadir setiap hari menuntun Bapak Ibu Saudara memasuki saat teduh pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.